Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fadlan Iskiana dengan NIM 2286230021 dengan judul Urgensi RUU Perampasan Aset dan Pemulihan Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi. Baik, langsung saja bab pertama. Tindak pidana korupsi ini merupakan kejahatan yang luar biasa yang tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi demokrasi, keadilan sosial, dan kepercayaan publik terhadap negara. Mekanisme hukum yang berlaku saat ini masih berfokus pada pemindahan pelaku, sementara aspek pemulihan aset negara belum berjalan secara optimal. Ketergantungan pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap menyebabkan proses perampasan aset menjadi lambat dan memberi peluang bagi pelaku untuk menyembunyikan atau memindah tangankan hasil kejahatan. Nah, oleh karena itu bab pertama ini menurut saya menegaskan bahwa pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Rancangan undang-undang ini diharapkan mampu menutup kekosongan hukum, mempercepat pemulihan kerugian negara, serta memperkuat sistem pemberantasan korupsi yang berorientasi pada keadilan substansif. Urgensi tersebut semakin kuat mengingat besarnya kesenjangan antara kerugian negara dan aset yang berhasil dikembalikan melalui mekanisme hukum yang ada. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Secara teoritis dan konseptual, perampasan aset merupakan instrumen yang penting dalam sistem hukum modern untuk memberantas kejahatan korupsi. Berbagai teori hukum seperti teori negara hukum, kebijakan hukum, dan pemulihan aset menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemindahan, tetapi juga sebagai alat untuk memulihkan keadilan sosial dan ekonomi. Prinsip kejahatan tidak boleh menguntungkan menjadi dasar utama dalam penerapan perampasan aset hasil tindak pidana. Selain itu, kajian teori juga menegaskan bahwa mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB) memiliki legitimasi yuridis dan sejalan dengan standar khususnya Nation Convention Against Corruption atau UNCAC. Penerapan mekanisme ini dipandang mampu mengatasi kelemahan sistem konvensional yang bergantung pada putusan pidana. Namun demikian juga menekankan pentingnya keseimbangan antara efektivitas perampasan aset dan perlindungan hak asasi manusia agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penegakan hukum. Selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu pendekatan hukum normatif dengan dukungan data empiris dinilai tepat untuk menganalisis urgensi dari efektivitas rancangan undang-undang perampasan aset. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pandangan para ahli yang relevan dengan isu perampasan aset dan pemulihan kerugian negara. Nah, melalui teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, penelitian ini mampu menghimpun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara komprehensif. Dengan metode tersebut, penelitian tidak hanya memberikan gambaran teoritis, tetapi juga memperkuat analisis melalui data dan praktik penegakan hukum yang relevan. Hal ini mendukung tercapainya tujuan penelitian dalam memberikan pemahaman mendalam mengenai peran strategis rancangan undang-undang perampasan aset dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya ada bab 4, hasil dan pembahasan. Pengesahan RUU perampasan aset sangat berperan dalam mempercepat pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana memungkinkan negara untuk bertindak lebih cepat dan efektif dalam mengamankan aset hasil kejahatan, terutama dalam kondisi ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau sulit dibuktikan secara pidana. Dengan demikian, rancangan undang-undang ini berpotensi memperkecil kesenjangan antara kerugian negara dan aset yang berhasil dipulihkan. Namun demikian juga menunjukkan bahwa penerapan rancangan undang-undang perampasan aset tidak terlepas dari berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi risiko pelanggaran hak asasi manusia, resistensi politik, lemahnya koordinasi antar lembaga, penegak hukum, serta keterbatasan kapasitas institusional. Oleh karena itu, keberhasilan rancangan undang-undang ini sangat bergantung pada pengaturan mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas agar tujuan pemulihan aset negara dapat tercapai tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Selanjutnya ada bab 5, penutup yang berupa kesimpulan. Rancangan undang-undang perampasan aset ini merupakan instrumen hukum yang strategis dalam reformasi perampasan korupsi di Indonesia. Keberadaan RUU ini diharapkan mampu memperkuat sistem hukum nasional dengan menghadirkan mekanisme perampasan aset yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Dengan demikian, rancangan undang-undang perampasan aset tidak hanya berfungsi sebagai alat penegak hukum, tetapi juga sebagai sarana pemulihan keadilan ekonomi dan sosial masyarakat. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.